Washington News and Talk. Mulai hari ini jajaran kepolisian di Jawa Tengah menggelar operasi keselamatan lalu lintas 2024 pada 4 Maret hingga 17 Maret 2024 mendatang. Operasi ini akan melakukan penindakan kepada 11 pelanggaran yang dilakukan. Sebelumnya, Kakor Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebutkan lebih dari 27.000 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas 2023 dan 80% diantaranya korban kecelakaan lalu lintas di sepanjang 2023 masuk dalam kategori usia produktif. Bagaimana implementasi pelaksanaan operasi keselamatan lalu lintas 2024 di wilayah hukum Polda Jawa Tengah? Kita bersama dengan Kasubdit Kamsel Dirlantas Polda Jateng AKBP Mariska Fendi Susanto SH.SIK MM. Washington News and Talk. Selamat siang Pak Mariska, salam presisi. Selamat siang Mas Okta. Iya, Pak Mariska, berkaitan dengan pelaksanaan operasi lalu lintas ya mulai pada hari ini. Ini yang akan menjadi fokus tujuan dari operasi lalu lintas di wilayah Polda Jawa Tengah ini seperti apa Pak Mariska? Kita nanti akan melaksanakan operasi keselamatan ini. Ini dibarengi dengan kegiatan pencanakan aksi keselamatan jalan yang kemarin kita sudah laksanakan di secara serentak. Kemarin dipusatkan di Simpang 5, dibuka oleh Pak Kakor Lantas. Nanti ini kita operasi keselamatan ini operasi rutin yang dilakukan oleh kepolisian, di mana Polri ini diberi tugas oleh negara untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Kita tahu sendiri tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi, khususnya di Jawa Tengah juga masih tinggi, tingkat pelanggaran juga masih tinggi. Jadi kita perlu melaksanakan operasi keselamatan Sandi 2024 ini, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Ini sekaligus untuk cipta kondisi, Mas. Menjelang Ramadan, nanti menjelang Lebaran juga. Jadi kita tertibkan masyarakatnya. Nanti seandainya nanti ada operasi lanjutan, operasi ketupat untuk mudik, arus balik mudik Lebaran itu, ya kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu loh. Iya. Untuk menekan kecelakaan, Mas. Demikian Mas. Iya, berarti ini juga selain menekankan terkait dengan keselamatan dalam berlalu lintas, ini juga mempersiapkan dalam momentum Ramadan ya, agar lebih pengendara ini lebih tertib dalam berlalu lintas, begitu Pak Mariska? Betul, cipta kondisi, situasi Kaptipmas menjelang Ramadan, ini kan menjelang puasa nih Mas. Sekaligus nanti kita persiapan kepada masyarakat, kita termasuk mempersiapkan untuk masyarakat saat Lebaran nantinya, saat operasi ketupat, kalau kode di kita, kode sandinya itu operasi ketupat, operasi Lebaran, arus mudik balik, masyarakat sudah lebih tertib lagi, lebih sadar dengan keselamatan masing-masing. Akhirnya nanti saat Lebaran nanti kita menginginkan jumlah kecelakaan menurun, jumlah fatalitas menurun, dan kita tidak pengen ada kejadian-kejadian yang menonjol. Semua bisa berjalan lancar semuanya gitu loh Mas. Iya. Ya, untuk saat ini operasi keselamatan lalu lintas pada umumnya Pak, ini ada berapa jenis pelanggaran sih Pak yang difokuskan utamanya untuk saat ini? Untuk pelanggaran yang kita prioritaskan itu ada beberapa Mas. Ada beberapa dari sesuai dengan petunjuk dari pimpinan itu ada sekitar 11 Mas. 11 pelanggaran ya, saya sebutkan salah satunya ya masalah penggunaan ponsel saat berkendara, kan itu kan membahayakan itu. Betul. Termasuk knalpot yang tidak sesuai dengan standar atau layak jalannya, knalpot brong lah kalau istilah di Jawa Tengah kan, knalpot brong yang orang-orang masyarakat yang paham itu. Tapi kan istilah kami kan knalpot yang tidak sesuai dengan layak jalan atau secara tadi overload Mas, overload, overdimensi, melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melebihi kecepatan, atau mungkin kebut-kebutan atau balap liar. Ini banyak sekali nih korbannya nih. Kebut-kebutan apa, terus pengemudi yang
dalam penggunaan helm ber-SNI atau tidak, termasuk nanti penggunaan sabuk pengaman, Mas. Itu beberapa prioritas yang nanti menjadi perhatian dalam operasi keselamatan Candi 2024 di wilayah Jawa Tengah. Iya, berarti apa yang tadi disebutkan oleh Pak Mariska kurang lebihnya memang pelanggaran yang terlihat secara fisik begitu ya, secara kasat mata. Ya, betul. Iya, secara gelap. Kemudian terkait dengan kelengkapan dari administrasi ataupun surat-surat berkendara, apakah juga akan diperiksa ini Pak Mariska? Betul, nanti salah satunya selain nanti prioritas yang kasat mata ini, nanti kita juga akan memeriksa kelengkapan masing-masing pengemudi. Baik, kan kita harus siap 3 siap nih, Mas. Apa itu, siap Pak? Diri, siap kendaraan, siap administrasi atau surat-surat, Mas. Jadi nanti kalau semuanya kan siap diri ya, kita siap diri orangnya bagaimana nih, udah sehat apa tidak, nanti pakai helm atau enggak kan gitu kan. Siap kendaraannya mungkin knalpotnya sesuai standar atau tidak nih, pakai spion atau tidak. Nanti ke masalah surat-surat juga kita cek, punya SIM enggak yang bersangkutan, STNK-nya bagaimana, apakah masih ini sesuai dengan aturan atau tidak ini surat-suratnya kan gitu, Mas. Iya. Apabila 3 siap itu sudah terlaksana, berarti masyarakat sudah siap untuk siap jalan begitu ya Pak Mariska ya? Oh iya, itu triknya. Kalau semuanya siap diri, siap kendaraan, siap semuanya, insya Allah nanti ya kita berharap tidak akan terjadi apa-apa di jalan. Gitu kan. Semuanya udah tertib sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Sudah sesuai dengan aturan. Dan tadi sempat disebutkan terkait dengan balap liar ya di jalanan kota Semarang yang masih cukup tinggi. Ini sebenarnya kalau dari pantauan dari Lantas sendiri untuk potensi balap liar di kota Semarang ini seperti apa Pak Mariska? Kalau informasi laporan dari jajaran, khususnya di wilayah Semarang dan sekitarnya ini masih beberapa lah kejadian balap liar. Kemarin sudah memakan korban, yang terakhir yang dilaporkan ke kami itu ada 2 orang yang meninggal karena balap liar. Sebenarnya kita udah patroli, himbauan sudah, namun ya mungkin kadang-kadang kalau menjelang puasa ini untuk mengisi ngabuburit, kadang-kadang kan ya kesempatan ini yang nanti digunakan untuk nyoba-nyoba kendaraan sesekali yang ternyata nanti ada yang terkompor ya balapan aja kayak gitu Mas. Nanti ini yang rawan. Tapi kita udah tingkatkan patroli, himbauan dan juga nanti kita udah masuk karena balapan ini didominasi oleh anak-anak muda usia produktif. Jadi kita udah masuk ke sekolah-sekolah juga mau laksanakan himbauan kepada sekolah-sekolah agar balap liar ini udah ada gunanya. Balap liar tadi ada sarana sendiri. Kalau mau balapan kan ada arenanya itu. Ada sirkuit khusus, betul. Hadiahnya kan gitu kan. Resikonya juga nggak ada. Mungkin resikonya ya biasa, tapi kan di situ dilengkapi, helmnya lengkap, safety, perlengkapan diri untuk balapan kan ada. Kalau balap liar kan enggak, perlengkapan diri nggak ada, nggak pakai helm, kendaraannya juga nggak standar. Nah itulah yang membahayakan nanti, banyak menimbulkan fatalitas korban di situ. Iya, termasuk juga penggunaan knalpot tadi ya, knalpot brong ya, sejalan dengan program Jateng Zero knalpot brong gitu ya. Oke. Iya, dan terkait dengan metode penindakan untuk saat ini di operasi keselamatan lalu lintas seperti apa ini Pak Mariska? Untuk proses penindakan selama operasi ini kita kedepankan penggunaan etle. Namun kalau memang nanti dalam kegiatan operasi ini kita patroli menemukan secara kasat mata, nanti akan dilaksanakan tilang manual. Lebih mengedepankan etle berarti. Oke. Dengan lebih mengedepankan etle berarti untuk saat-saat ini ya. Iya, kan etle kan ada yang pakai kamera statis itu Mas di perempatan itu, dan juga ada handheld. Mungkin anggota nanti akan memfoto pakai aplikasi kita kan punya alat yang handheld itu yang nanti difoto dia langsung udah
dia bergerak patroli sambil memfoto pelanggaran-pelanggaran itu. Iya, ada. Dan juga nanti kami juga dilengkapi dengan tilang manual. Jadi nanti kalau memang secara kasat mata terlihat oleh anggota begitu ya. Mendapati ada pelanggaran dan itu bisa ditegur. Kalau memang ditegur, kalau memang ditindak, kita langsung tindakan di tempat. Berarti metodenya tadi ada statis, mobile, kemudian juga penindakan di tempat oleh anggota. Kemudian untuk etele atau dari menggunakan drone ini apakah juga akan kembali digunakan, Pak Mariska? Kemungkinan akan digunakan, namun nanti tergantung perkembangan di lapangan, Mas. Nanti kalau memang diperlukan untuk etele drone, kita akan melaksanakan etele drone juga. Oke, dan terkait dengan mungkin pelaksanaan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023 lalu, apa yang menjadi bahan evaluasi kemudian juga dijadikan perhatian di keselamatan lalu lintas Candi 2024 ini, Pak Mariska? Kalau evaluasi yang tahun kemarin dari operasi keselamatan tahun kemarin itu masalah pelanggaran, kita mengurangi, kalau bisa mengurangi tingkat pelanggaran, Mas, karena tingkat pelanggaran di tahun kemarin sudah menurun. Kita harapkan nanti dengan adanya operasi ini tingkat pelanggaran di tahun ini juga bisa menurun, sehingga tingkat kecelakaan yang ada di wilayah Jawa Tengah juga bisa turun semuanya, karena pelanggaran awal dari kecelakaan. Iya, berarti memang menekan potensi ya. Itu. Menekan pelanggaran dulu, dengan pelanggaran ini nanti kita harapkan dengan kecelakaan bisa berkurang juga di wilayah Jawa Tengah. Oke, baik. Dan terkait dengan penggunaan HP ini, mungkin sebagian orang ini menganggap ini hal yang biasa, tapi ini sebenarnya fatal. Dari Dirlantas ataupun Ditlantas sendiri dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran utamanya penggunaan HP ini melakukan sosialisasi apa saja ini, Pak? Kita kegiatan preemptifnya, Mas, kegiatan preemptif khususnya untuk kepada masyarakat, kita sosialisasi, kita masuklah ke sekolah-sekolah, ke masyarakat tidak terorganisir maupun terorganisir, semuanya kita lakukan, baik nanti via media sosial, himbauan-himbauan ini, Mas, bisa langsung ke tempat, mungkin ke komunitas-komunitas, kita akan melaksanakan himbauan langsung dan tidak langsung. Ini juga kita akan melaksanakan kegiatan yang serentak, nanti akan rencana tanggal 6 besok itu kita akan melaksanakan ramcek kendaraan, Mas, ramcek kendaraan besar nanti, khususnya bis-bis di terminal-terminal, Mas. Bekerjasama dengan Dishub berarti ini ada. Gimana? Ya, bersama dengan Dishub, betul. Sama Dishub. Terus ini juga nanti Polantas akan hadir di pesantren-pesantren, Polis Gustukal School, baik SMP, SMA, SD, nanti menjadi IRUP dengan tema tertib lalu lintas sebagai cerminan budaya bangsa. Nah, ini untuk menekan laka lantas dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan usia dini, Mas. Usia produktif gitu. Termasuk ya himbauan masalah penggunaan handphone. Nah, memang semuanya sekarang pakai handphone, tapi kalau pas saat berkendara kan kita himbau nanti, karena bisa mengganggu konsentrasi, karena di jalan itu bukan kita sendiri, mungkin kita nggak ganggu, tapi kan dengan kita kurang konsentrasi bisa mengakibatkan kecelakaan juga, bisa merugikan orang lain juga, gitu. Iya, karena ya memang untuk saat ini banyak penggunaan HP, ya meskipun salah satunya menggunakan untuk aplikasi penunjuk jalan begitu, tapi memang secara prosedur harus menepi dulu ya untuk lebih fokus begitu, Pak Mariska ya. Betul lebih fokus, kita lebih konsentrasi gitu. Iya, baik. Dan apakah setelah operasi keselamatan lintas candi ini akan kemudian disambung langsung dengan operasi ketupat atau seperti apa ini, Pak Mariska, ke depannya? Kegiatan ini kan dulu, operasi keselamatan ini dulu itu namanya operasi simpatik, Mas. Jadi kita memberikan kegiatan simpatik pada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin, Pak, ini lebih baik Bapak berhenti dulu, HP-nya ditaruh dulu, kan himbauannya itu, Mas. Iya. Nah, nanti setelah
kegiatan ini selesai tanggal 17, nanti akan dilanjutkan kegiatan rutin, Mas. Oh, masih ada rutinnya rutin, ya? Kegiatan rutin yang tetap dilaksanakan. Terus persiapan nanti 2 minggu sebelum Lebaran kan ada operasi ketupat nih. Nah, itu menjelang itu kan kita sudah mengawali duluan biar masyarakat juga lebih tertib lagi, kita harapkan di saat Lebaran nantinya. Oke. Itu, Mas. Oke, baik. Terakhir Pak Mariska, sebagai penutup mungkin ada himbauan kepada pendengar El Sinta ya, khususnya yang mungkin sedang di jalan atau sering berpergian menggunakan kendaraan pribadi. Mungkin ada himbauan dari Pak Mariska. Silakan. Himbauan kami kepada para pengendara lalu lintas di jalan, tolong siap ini dipatuhi, siap diri, siap kendaraan, siap surat menyurat. Jadi semuanya harus lengkap semuanya, patuhi aturan yang ada di jalan, lengkapi kelengkapan yang ada di masing-masing kendaraan, cek and recheck sebelum berangkat, jangan lupa berdoa, dan juga tetap sabar di jalan, karena kesabaran itu kadang juga emosional, nanti akan merugikan kita semuanya. Baik. Tertib berlalu lintas semuanya, Mas. Baik, terima kasih Pak Mariska atas waktunya, dan semoga operasi dapat berjalan lancar, kemudian target-target atau tujuan dari operasi keselamatan ini juga dapat tercapai. Selamat siang, salam presisi Bapak. Terima kasih. Ya. Demikian pendengar wawancara kami dan juga perbincangan kami bersama dengan Kasubdit Kamsel Dirlantas Polda Jateng, AKBP Mariska Fendi Susanto, SH, SIK, MM. Kasubdit News and Talk.